Seorang pengusaha, penulis, produser film, dan investor, Iman Usman meraih kesuksesan yang sangat hebat di usianya yang masih muda. Ditambah lagi, dia merupakan seorang co-founder Ruang Guru yang telah dirintisnya pada 10 tahun yang lalu bersama partnernya yang tak kalah hebat juga bernama Belva, yang dimana sampai saat ini dinilai memiliki valuasi hingga 800 juta US dollar atau bahkan lebih. Dan ada salah satu karyanya yang sekarang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia dan membuat banyak para pemuda kagum serta memberikan dampak yang sangat positif untuk anak-anak muda dan para remaja, yaitu Clash of Champions. Gue yakin beberapa dari kalian pasti banyak yang udah tahu dengan game show ini, tapi buat kalian yang belum tahu mungkin Clash of Champions ini apa atau bahkan belum pernah mendengarnya, jadi ini merupakan suatu acara atau game show yang diinisiasi oleh perusahaan pendidikan terbesar di Indonesia, yaitu Ruang Guru, dan acara ini itu ditulis serta disutradai langsung oleh Iman Usmanya, seorang co-founder dari Ruang Guru. Dalam game show-nya terdapat puluhan mahasiswa yang menjadi peserta, di mana mereka menghadapi tantangan-tantangan yang bakal menguras dan menguji kecerdasan mereka masing-masing. Silakan buka amplop kalian dan mulai menghitung. Sebenarnya di poin ini gue ingin lebih ngebahas dampak-dampak positif dari viral dan boomingnya game show ini. Dan pelajaran apa aja yang menurut gue bisa kita ambil sama-sama di sini. Dan ini unik ya guys, jarang-jarang ada konten yang mendidik, berfaedah, terus viral tersebar luas kemana-mana. Karena kan seperti yang kita tahu, fenomena sekarang yang terjadi adalah bahkan ini udah jadi suatu format gitu kan. Banyak di luar sana konten-konten atau hal-hal yang berbau negatif atau bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali, itu dengan mudah bisa mendapatkan exposure ataupun ketenaran. Dan orang-orang pun rela gitu untuk melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang bahkan merugikan lingkungannya demi terkenal dan viralitas yang semu. Yang dimana itu juga menjadi suatu kekhawatiran kan, karena konten-konten seperti itu bisa menginfluence atau mempengaruhi orang-orang untuk mengikuti apa yang dilakukan. Dan paling bahayanya lagi kalau ada anak-anak di bawah umur yang terpapar hal-hal tersebut. So menurut gue dengan adanya Clash of Champions ini menunjukkan suatu pergerakan, don't making stupid people famous and let's start making smart people famous. Yang dimana gue cukup senang, bukan cukup lagi ya, tapi senang banget melihat konten COC ini mendapatkan jangkauan kepada masyarakat yang begitu luas dan mendapat respon yang sangat-sangat positif. Akhirnya gitu kan, di dunia yang penuh dengan distraksi dan keramaian ini, dan di dunia yang penuh dengan berita toksik, unfaedah dan negatif lainnya, ada konten yang sangat edukatif, mendidik, muncul ke permukaan, bahkan sampai bisa mendominasi platform-platform sosial media. Dan kita juga jadi baru tahu gitu kan, ternyata banyak orang-orang berprestasi di luar sana yang akhirnya bisa dijadikan inspirasi untuk anak-anak muda lainnya. Dan dari anak-anak muda yang berprestasi yang terekspos ini membuat kita juga bisa belajar. Apa sih hal-hal atau penyebab yang membuat mereka ini bisa berprestasi, mendapatkan penghargaan dan berbagai juara lomba? Karena seperti yang kita tahu ya, mereka tuh sama seperti kita, sama-sama manusia juga, sama-sama memiliki kekurangan. Tapi menurut gue ada salah satu kebiasaan yang pastinya berbeda dengan yang kita lakukan, yaitu disiplin. Terdengar sederhana, tapi belum tentu semua orang tahan untuk melakukannya. Yes, memang mereka sama-sama manusia seperti kita. Mereka juga suka bergaul dengan teman-temannya, meluangkan waktu untuk menonton acara hiburan atau entertainment, tapi gue yakin mereka memiliki batasan-batasan waktu yang jelas terhadap hal tersebut dan baik dalam mengendalikan waktu atau prioritas yang mereka punya. Mereka bisa mengendalikan diri mereka untuk menghindari hal-hal yang memang tidak mendukung tujuan mereka. Adanya pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan seperti mengeliminasi godaan-godaan, menahan diri untuk tidak mudah terdistraksi, sehingga sesuatu yang jadi prioritas mereka itu bisa dilakukan dengan maksimal dan efektif. Kenapa gue bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena ada salah satu insight yang gue dapatkan dari peserta COC bernama Sandy waktu di podcastnya Denny Supargo. Kalau aku sih, kalau misalnya lagi week ujian itu aku kayak kadang aku delete sosmed, sampai delete sosmed supaya fokus ke ujian. Delete gitu. apa? Iya. Delete sosmed? Iya. Akun lu delete? Enggak, aku kayak delete aplikasinya gitu loh. Oh, aplikasinya lu Iya, jadi delete? kayak nggak buka aplikasi sosmed sama sekali. Itu aku bisa kayak nangkring di kampus pokoknya aku dari jam 10 pagi itu di kampus, itu aku belajar, aku baru pulang ke kamar itu jam 5 pagi. Unik ya? Terus aku ulang lagi, kayak jam 5 pagi, kan balik ke kamar, mandi segala macam, tidur, jam 10 bangun terus balik lagi gitu loh. Karena aku kan tinggal di dorm ya, di asrama. Jadi kalau ke kampus tuh deket banget, tinggal jalan. Dan itu baru cerita dari Sandy aja ya, belum cerita dan pengalaman dari peserta COC yang lainnya. Ya intinya kebiasaan-kebiasaan dan pengorbanan serta disiplin seperti itulah yang akhirnya bisa membantu dia untuk tetap fokus mencapai target-target yang dia inginkan.
Yang dimana sifat disiplin ini dan pintar dalam mengendalikan prioritas bisa kita terapkan juga di hidup kita. Bahasan selanjutnya yang ingin gue bawa di sini adalah terkait dengan privilege. Kemarin cukup banyak juga ya respon dan komen-komen terkait privilege ini. Ya, mereka mah pasti privilege. Orang tuanya pasti ngasih fasilitas yang terbaik dan lain-lain. Ini yang ikut pasti dari kalangan atas semua. Coba kita berhenti sejenak dan pikir-pikir lagi. Karena kalau kita berbicara soal privilege, I think mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih privilege dibandingkan orang-orang yang ada di situ. Tapi akhirnya mereka lah orang-orang terpilih yang bisa hadir dan menjadi peserta di acara tersebut. Dan bahkan kalau kita ingin mengambil beberapa contoh peserta yang ada di sana, yang kemarin sempat merespon komen-komen seperti itu, ada beberapa peserta yang datang justru bukan dari keluarga yang berada dan dari keluarga yang biasa-biasa aja. Atau nggak usah jauh-jauh, di saat gue kuliah pun, gue melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Ini orang-orang yang biasa dapat nilai bagus itu, mereka tuh belajarnya cukup kacau gitu kan. Mereka datangnya jarang banget telat, sekalinya mereka nggak ngerti langsung nanya, bener-bener memperhatikan apa yang dosen terangin dan bahkan mereka pulang ke asrama pun ya langsung ngulang materinya. Literally bener-bener disiplin dan rata-rata pun mereka banyaknya yang berangkat dari beasiswa, bukan dari biaya orang tuanya. Jadi ketika gue mendapatkan nilai yang tidak sama dengan mereka, bahkan jelek banget waktu itu, gue bisa melihat kewajaran di sini dan gue sadar gitu kan. Karena ya gue dulu belajarnya juga begajulan, sering tidur di kelas. Selesai kuliah langsung main game aja, nongkrong sama teman-teman. Jadi kalau kita selalu beralasan dengan privilege, sepertinya udah kuno. Well, memang privilege juga berperan di dalamnya. Tapi kalau kita hanya berfokus ke sana, ya susah di diri kitanya kalau ingin berkembang. Kalau kita ingin berusaha berkembang, menurut gue jangan fokus pada faktor eksternal atau sesuatu yang gak bisa kita kendalikan. Tapi fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol, kita ubah, atau solusi yang bisa kita lakukan. Dan hal lain yang mau gue highlight lagi di sini, ini mungkin buat reminder kita sama-sama juga ya. Kalau kita melihat kesuksesan orang lain, kita itu sebenarnya diberi dua pilihan, antara kita ingin iri atau ingin terinspirasi. Kalau kita memilih untuk menjadi iri hati, jujur yang ada malah kerugian yang akan kita dapatkan. Kita bisa jadi galau, cemburu, stres mungkin juga bisa terjadi, dan timbul alasan-alasan atau pembenaran-pembenaran yang akhirnya pun tidak memberikan hasil atau keuntungan apa-apa. Stuck jadinya dan gak akan kemana-mana. Tapi kalau kita memilih untuk terinspirasi, otak dan pikiran powerful yang kita punya ini yang udah dikaruniai sama Tuhan, akan mencoba mencari jalan-jalan alternatif yang membuat kita ingin terus berkembang. Memperhatikan dan fokus ke sumber daya yang sekarang kita punya untuk benar-benar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang akhirnya, kalaupun kita nggak bisa meraih seperti yang mereka dapatkan, setidaknya kita bisa jadi memiliki karakter yang berkembang dan menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kehidupan kita pun bisa terus berprogres. Ngomong-ngomong soal Clash of Champions yang udah kita bicarakan dari tadi, rasanya kurang lengkap kalau kita nggak ngebahas juga siapa orang di balik acara atau game show yang spektakuler ini. Seperti yang udah sempat gue sebutkan namanya di awal-awal video, yaitu Iman Usman. Kita tahu Iman Usman sekarang telah memiliki pencapaian yang luar biasa. Menjadi penulis, produser film, investor sukses, dan menjadi co-founder dari Ruang Guru yang telah kita tahu juga merupakan startup pendidikan terbesar di Indonesia. Mungkin seperti yang ada di poin sebelumnya, banyak yang mengira Iman Usman ini berasal dari keluarga yang kaya atau akademisi. Tapi nyatanya enggak. Semua pencapaian yang besar itu dilalui perjalanan dan proses yang cukup panjang. Lahir di Padang, Sumatera Barat, bukan dibesarkan dari keluarga kaya maupun akademisi. Tapi dengan semangat belajar dan kerja kerasnya, ia sudah mampu meraih prestasi-prestasi hebat di masa sekolahnya. Salah satunya mendapatkan nilai UN tertinggi pada bidang IPS dan menjadi siswa berprestasi utama tingkat provinsi. Dilanjutkan dengan pendidikan tingginya di Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional dengan meraih penghargaan mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia dan mahasiswa berprestasi utama tingkat nasional. Dan gak cuma itu, selama masa kuliahnya ia terpilih menjadi bagian dari United Nations Population Fund sebagai penasihat muda dan dipilih menjadi Duta Muda ASEAN Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri. Ditambah lagi banyak kegiatan dan berbagai penghargaan yang telah Iman dapatkan selama masa-masa kemahasiswaannya, seperti mendirikan Indonesian Future Leaders, organisasi yang memberdayakan para pemuda untuk perubahan sosial, Parlemen Muda Indonesia, organisasi yang memberikan wadah pendidikan parlementer dan politik untuk anak-anak muda Indonesia, dan penghargaan seperti Asian Youth Award, berpidato di depan Majelis Pemuda PBB sebagai perwakilan anak muda Indonesia, penghargaan Microsoft Bloggership 2011 sebagai anak muda yang berpikiran maju dan peduli pada isu
isu pendidikan dengan pemanfaatan teknologi. Dan di tahun 2013, Iman melanjutkan pascasarjananya di Teachers College of Columbia University dengan beasiswa penuh hanya dalam waktu 1 tahun dengan IPK 3,90. Perjalanan ia merintis Ruang Guru pun dimulai setelahnya pada tahun 2014 bersama partnernya yang tak kalah hebat juga bernama Belva Devara, yang dimana Ruang Guru sekarang telah menjadi startup pendidikan terbesar di Indonesia. Lalu dia melanjutkan kembali pendidikannya dengan mengambil S2 di Harvard University. Dan hal-hal barusan, penghargaan dan pencapaian segala macamnya itu belumlah semua yang gue sebutkan. Masih banyak pengalaman dan pencapaian-pencapaian lainnya yang Iman dapatkan. Apakah di dalam hidupnya tidak pernah terjadi kegagalan? Jangan salah, justru Iman Usman juga sering mengalami kegagalan dan penolakan-penolakan dalam hidupnya. Seperti yang dia ceritakan juga dalam bukunya yang berjudul Masih Belajar. Salah satu ceritanya yaitu ketika ia menerima penolakan dan kegagalan untuk melamar menjadi seorang guru, yang menjadikan salah satu alasan Iman Usman akhirnya mendirikan Ruang Guru. Kalau nggak ada yang mau terima jadi guru, ya sudah, gue jadi guru dengan cara gue sendiri aja. Lalu ketika ia dilempari makanan sewaktu orasi calon ketua OSIS dan gagal mendapatkannya di bangku SMA, membuat Iman terus belajar dan meningkatkan kapasitas dirinya yang akhirnya bisa mendapatkan kesempatan menjadi perwakilan Indonesia untuk berbicara di forum PBB. So, bisa kita lihat di sini dari proses keberanian, perjuangan, penolakan dan kegagalan yang ia alami dan lakukan, itulah yang membentuk Iman Usman menjadi seperti yang sekarang. Jadi Iman Usman pun gak ujuk-ujuk sukses, tiba-tiba kuliah di Columbia dengan full beasiswa dan S2 di Harvard, tiba-tiba punya Ruang Guru dengan valuasi miliaran, banyak pengalaman-pengalaman dan kegagalan-kegagalan yang telah ia pupuk sejak lama untuk akhirnya dia bisa menerima keberhasilan-keberhasilan yang sekarang ia dapatkan. Dan sebenarnya alasan gue membahas dan mengulas cerita suksesnya Iman Usman adalah supaya kita bisa tahu dan belajar juga dari kesuksesan seseorang yang didapat pasti ada proses perjalanan, perjuangan, dan pengorbanan yang seseorang itu lakukan. Dan gak cuma itu doang, dengan kita mengetahui cerita perjalanan mereka dan berbagai prosesnya, kita juga akhirnya bisa mengadopsi pola pikir ataupun mindset apa yang mereka gunakan untuk bisa membuat mereka terus bertahan dan berjuang. Dari hal-hal yang udah kita sama-sama bahas tadi, kita bisa belajar bahwa setiap keberhasilan seseorang, kesuksesan, pencapaian, itu membutuhkan suatu perjuangan dan pengorbanan. Pun ketika kita ingin perubahan dalam hidup kita nggak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dengan aksi atau cara yang sama. Perlunya pembenahan dalam sistem hidup kita, entah itu kebiasaan, lingkungan, pertemanan, ataupun konten-konten apa yang kita konsumsi selama ini. Kita mengharapkan hasil yang berbeda, aksi kita juga harus bisa berbeda. Dan pastinya dari perubahan itu akan ada pengorbanan-pengorbanan yang harus dilakukan. Di sisi lain, kita juga harus ingat, dan sebenarnya ini untuk reminder gue juga sih, setiap tantangan dan kegagalan yang terjadi itu jangan dipandang sebagai suatu hambatan, tapi lihat itu sebagai suatu proses pembelajaran yang memang harus kita lewati untuk nantinya membuat kita menjadi lebih kuat dan berkembang. Ya, pahami permainan di dunia ini aja. Kehidupan yang kita jalani itu grafiknya pasti nggak linear. Akan ada naik turun yang nggak menentu dalam proses kita berkehidupan. Dan balik lagi ke COC, semoga dari dampak positif yang udah diberikan dari acara game show ini membuat banyak orang-orang di luar sana, terutama anak-anak remaja, anak-anak muda yang mulai termotivasi dan terinspirasi juga untuk lebih giat lagi dalam belajar. Lebih semangat lagi dalam mengejar impian dan cita-cita mereka sehingga makin banyak tercipta juga anak-anak dan masyarakat yang berkualitas. Terakhir, disclaimer, ini opini dan pandangan gue aja sebagai content creator atau orang yang suka bikin konten di internet. Menurut gue, internet, sosial media sebenarnya ini adalah alat dan kita diberi pilihan dalam menggunakannya. Apakah ingin digunakan untuk suatu hal yang baik atau suatu hal yang buruk? Ingin digunakan dengan cara yang bijak atau dengan cara yang sembrono? Dan fenomena viralnya game show COC ini juga sebenarnya ngasih tahu ke kita bahwa kita kalau mau terkenal atau keren ya bisa cari jalur yang baik-baik. Jangan sampai kita bikin konten atau bikin apapun malah bikin resah atau sampai merugikan orang lain. Yang ada nantinya bukannya keren tapi malah dihujat gitu kan. Jadi buat para kreator di luar sana juga, mari kita sama-sama gunakan sosial media ini dengan bijak. Jangan hanya memikirkan keuntungan untuk diri kita sendiri, tapi pikirkan juga kira-kira dampak apa yang bisa diberikan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Atau mungkin lebih sederhananya untuk penonton-penonton kita. Dan ya mungkin itu yang bisa gue sampaikan untuk video sharing kali ini. Semoga kedepannya makin banyak acara-acara bermutu ataupun konten-konten bermutu lainnya yang bisa muncul dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Oh ya, kalau ada yang mau usul, next videonya kita mau bahas apa, tulis aja di kolom komen. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, and see you next video. Dadah.